Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renita Trimulyani dengan NIM 20200004 dari Program Studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, kita akan melakukan praktikum mengenai fetal development atau pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Itu reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses perkembangbiakan makhluk hidup yang dimulai dari bertemunya sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dengan spermatozoa yang dihasilkan oleh testis. Sehingga dari proses tersebut terbentuk suatu makhluk hidup yang disebut dengan zigot, yang kemudian kondisi tersebut disusun dengan kehamilan dan berakhir dengan kelahiran. Embrio sendiri ialah sebuah eukariota diploid multisel dalam tahap paling awal dari perkembangan dalam organisme yang berkembang biak secara seksual. Ketika satu sel sperma membuahi ovum, hasilnya adalah satu sel yang disebut zigot. Tahap perkembangan embrio. Tahap yang pertama yaitu tahap terminal atau pemupukan. Sebuah pembuahan terjadi ketika spermatozoa telah berhasil memasuki sel telur dan dua sel materi genetik yang dibawa oleh gamet bergabung bersama menghasilkan zigot atau sel diploid tunggal. Ini biasanya terjadi di ampula salah satu saluran tuba. Zigot berisi materi genetik gabungan yang dibawa oleh gamet jantan dan gamet betina yang terdiri dari 23 kromosom dari inti sel telur dan 23 kromosom dari inti sperma. 46 kromosom mengenai perubahan sebelum pembelahan mitosis yang mengarah pada pembentukan embrio yang memiliki dua sel. Tahap yang kedua yaitu pembelahan. Awal dari proses pembelahan ditandai ketika zigot membelah melalui mitosis menjadi dua sel mitosis. Ini berlanjut dan dua sel pertamanya membelah menjadi 4 sel, kemudian menjadi 8 sel, dan seterusnya. Tahap yang ketiga yaitu blastulasi. Pembelahan sendiri merupakan tahap pertama dalam blastulasi, yaitu proses pembentukan blastokista. Sel berdiferensiasi menjadi lapisan luar sel. Secara kolektif disebut trofoblast dan massa sel dalam. Tahap yang keempat yaitu grastulasi. Tahap pembentukan tulang yaitu pembentukan 3 lapisan embrionik pada embrio. Tahap yang kelima yaitu neurulasi. Dalam tahap neurulasi merupakan awal dari tahap diferensiasi setelah tahap grastulasi, yaitu tahap neurulasi merupakan pembentukan korda saraf atau notochord yang merupakan ciri utama dari hewan vertebra. Notochorda dibentuk dari interaksi induksi antara lapisan ektoderm dan lapisan mesoderm di dalamnya. Intinya, tahap neurulasi diindikasikan dengan terbentuknya lempeng saraf atau notochorda pada lapisan ektoderm. Tahap yang terakhir yaitu organogenesis. Tahap organogenesis merupakan tahap pembentukan organ yang berkembang dari lapisan embrionik yang terbentuk pada tahap grastulasi. Implantasi. Implantasi atau disebut juga dengan nidasi merupakan proses tertanamnya embrio yang merupakan hasil dari konsepsi ke dinding uterus atau endometrium untuk selanjutnya mengalami perkembangan. Implantasi biasanya terjadi pada hari ke-5 sampai hari ke-8 dari perkembangan embrio. Proses implantasi terjadi setelah melalui proses fertilisasi dan proses coverage atau pembelahan titik tepat saat terbentuk morula atau mengalami pembelahan menjadi 32 sel embrio mulai memasuki uterus. Saat implantasi selesai, seluruh
blastokista terbenam ke dalam endometrium dan sel trofoblast uterus terus-menerus sel-sel desi2 di sekitarnya untuk menyediakan energi bagi embrio sampai plasenta terbentuk. Endometrium di sekitar implantasi akan kembali pulih sehingga seluruh hasil implantasi tertanam dalam endometrium. C. Pertumbuhan fetus. Tahap perkembangan janin atau fetus. Di trimester pertama, kehamilan biasanya berlangsung sekitar 40 minggu atau selama 3 trimester. Pada trimester pertama sendiri biasanya berlangsung hingga usia kandungan memasuki minggu ke-12. Di awal masa kehamilan ini akan banyak sekali perubahan pada tubuh ibu dan janin oleh tahap perkembangan janin dalam kandungan selama trimester pertama dan mempersiapkan untuk kemungkinan yang dapat terjadi. Trimester kedua. Memasuki trimester kedua, keguguran biasanya akan ikut menurun karena kandungan Anda sudah semakin kuat dan terus berkembang. Titik berat bayi dalam kandungan sudah mencapai 42 gram dengan panjang mencapai 9 cm. Trimester ketiga. Memasuki trimester ketiga, berat badan bayi bisa mencapai 1 kilo dengan otot dan paru-paru yang makin berkembang. Kepalanya terus tumbuh untuk mengikuti perkembangan sel saraf di otaknya. Kulitnya yang keriput menjadi semakin halus akibat lemak tubuhnya yang terus bertambah. Ia sudah bisa berkedip, bulu mata dan kukunya tumbuh, dan rambutnya lebih banyak. Pada trimester akhir ini, bayi akan lebih banyak menambah berat badannya, sehingga secara keseluruhan bisa mencapai sekitar 3 kg dengan panjang 48 cm. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.